ternyata salah satu founding father-nya malah punya kopian terjemahan Quran. The fact that Jefferson has a copy of the Al-Quran is a tribute to the power of Islam. Soalnya ya ini, sebagian budak itu tuh nyatanya mereka cendekiawan loh di negara asalnya loh. Seingat gue, dulu kan kita udah pernah ya beberapa kali ngebahas gimana Islam di Amerika. Mulai dari alasan kenapa orang-orang di Amerika Latin banyak yang tertarik buat masuk Islam, sampai ke kota di Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya tuh beragama Islam. Nah, kalau kita ngomongin Islam di Amerika, ternyata keberadaan kelompok Muslim di Amerika Serikat tuh itu bahkan udah ada sebelum negaranya berdiri loh. Dan yang lebih mencengangkan ternyata salah satu founding fathers-nya Amerika, Thomas Jefferson, doi itu punya salinan Al-Quran yang udah diterjemahin dan jadi salah satu koleksi bukunya. Dan terkait ini, sejarawan Amerika menduga kalau pengetahuan Jefferson soal Islam tuh itu sedikit banyak berpengaruh ke idenya soal Amerika yang bebas dan merdeka. Tapi emang gimana sih gambaran kelompok Muslim di awal masa terbentuknya Amerika? Dan apa benar Islam punya pengaruh di berdirinya Amerika? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas gimana pengaruh kelompok Islam di awal berdirinya Amerika di Learning by Googling. Ya, kalau kita ngomongin populasi Muslim di Amerika Serikat, Islam tuh kan sekarang kan jadi agama mayoritas ketiga ya di sana ya. Kalau menurut datanya US Religion Census di tahun 2020, jumlah penduduk Muslim di Amerika tuh berjumlah lebih dari 4,4 juta jiwa. Atau berarti sekitar 1,34% dari total populasi Amerika Serikat. Bahkan di 20 negara bagian, khususnya di wilayah selatan dan Midwest, Islam tuh jadi agama non-Kristen terbesar di sana loh. Terus kalau menurut Pew Research Center, 3/4 pemeluk Islam di Amerika adalah generasi pertama dan kedua. Jadi antara mereka imigran Muslim dari negara lain yang baru jadi warga negara Amerika atau anak dari imigran Muslim yang lahir di Amerika. Banyaknya yang gitu tuh, mayoritasnya yang gitu. Cuma 1/4-nya aja yang merupakan generasi ketiga atau lebih. Atau berarti bisa dibilang gelombang masuknya orang Islam secara masif ke Amerika tuh dimulai waktu pemerintah federal Amerika ngesahin undang-undang imigrasi baru di tahun 1965. Undang-undang yang secara umum mengubah kebijakan kuota imigran. Dari yang sebelumnya cuma memprioritaskan orang-orang kulit putih buat diterima jadi warga negara Amerika Serikat, jadi lebih beragam, lebih majemuk. Nah, berkat disahkannya undang-undang inilah akhirnya makin banyak tuh orang-orang non kulit putih yang bisa masuk ke Amerika dan dapat kewarganegaraan Amerika. Termasuk di sini imigran Muslim yang kebanyakan berasal dari Timur Tengah sama Asia Selatan. Jadi mulai banyaknya tuh sejak 1965 itu. What changed? Congress passed and President Johnson signed into law the Immigration and Naturalization Act of 1965. This act profoundly changed the flow of people coming into America. It did away with a quota system that had been in place since the 1920s. Tapi walaupun keberadaan komunitas Muslim di Amerika tuh baru berkembangnya tuh di beberapa dekade terakhir dari 1965 tadi kan, tapi ternyata di masa-masa awal terbentuknya negara Amerika Serikat, komunitas Muslim tuh udah pernah eksis di sana loh. Ya, sebenarnya ada banyak sih penelitian yang nyebut kalau kemungkinan orang Islam tuh udah ada di benua Amerika sejak abad ke-14 atau bahkan 12. Tapi terus dari bukti yang ada, kalaupun waktu itu udah ada orang Islam di benua Amerika, orang-orang Islam ini tuh paling cuma kelompok kecil aja, atau bahkan beberapa individu aja, nggak banyak, bener-bener seuprit doang. Munculnya kelompok Muslim yang masif di benua Amerika tuh itu kemungkinan baru terjadinya waktu perdagangan budak transatlantik mulai populer, di sekitar abad ke-16 sampai abad ke-19. Kalau menurut Britannica, perdagangan budak transatlantik ini tuh merupakan salah satu segmen perdagangan budak global yang ngebikin sekitar 10-12 juta orang, khususnya orang-orang Afrika, diangkut dan dipekerjakan paksa di benua Amerika. Ya, kayak yang kita semua tahu, di masa-masa itu, di Afrika tuh kan banyak banget ya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, dan penduduknya juga tuh kebanyakan Muslim. Kayak misalnya di Benin, Mali, dan banyak wilayah lain di Afrika. Nah, waktu orang-orang dari Afrika ini diangkut paksa buat jadi budak di Amerika, karena waktu itu di Afrika tuh banyak penduduknya yang beragama Islam kan, akhirnya budak-budak ini ada aja yang beragama Islam. Kalau menurut PBS diperkirakan, dari sekian banyak budak yang dikirim dari Afrika ke wilayah yang sekarang jadi Amerika Serikat, itu sekitar 10-15%-nya tuh Muslim loh. Tahu dari mana? Ini ketahuan dari catatan-catatan transaksi dan daftar kepemilikan budak yang nyantumin nama-nama Islami. Cuma terus karena data identitas tentang budak-budak asal Afrika ini tuh banyak yang nggak lengkap, termasuk soal agama atau kepercayaan yang mereka anut, jadinya angka pastinya berapa budak yang Islam tuh itu tuh nggak ada yang tahu.
Ya pokoknya yang Islam tuh ada aja, tapi nggak tahu berapa pastinya. Terus masih menurut PBS, setelah para budak ini nyampe ke Amerika, banyak dari mereka yang akhirnya ninggalin kepercayaan lamanya, termasuk di sini Islam, dan kemudian mereka masuk Kristen. Beberapa alasan kayak tekanan dan paksaan buat ninggalin kepercayaan lama dan masuk Kristen, dan getolnya para pendakwah Kristen buat ngedeketin para budak, itu tuh jadi penyebab kenapa banyak budak Afrika convert jadi Kristen akhirnya. Tapi walaupun gitu, beberapa Muslim Afrika ini ada yang tetap bertahan meluk Islam, bahkan sebagian yang beruntung akhirnya bisa tetap mempertahankan tradisi dan penampilannya kayak di tanah kelahirannya. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. There is evidence for the presence of enslaved African Muslims. You see it in runaway advertisements. You also see it in plantation records of slave names. We actually do have a few narratives that have been penned by African Muslims enslaved here, and some of them are written in Arabic. Dan kalau kita ngomongin sosok muslim yang dianggap berpengaruh di masa perbudakan di Amerika, nama doi ini yang paling sering disebut nih, Omar Ibnu Said. Kalau menurut VOA, Omar ini adalah sosok muslim fenomenal di masanya. Soalnya dia jadi satu-satunya budak yang nulis autobiografi dia sendiri semasa dia jadi budak. Ditulis pakai bahasa Arab, pakai bahasa asing. Di tulisannya itu, dia bilang kalau dia tuh berasal dari Futa Toro, wilayah di Afrika yang sekarang masuk wilayah Senegal. Terus, dia juga ngaku dia adalah seorang muslim dan udah mempelajari Islam selama 25 tahun dari syekh setempat di tanah kelahirannya. Terus, di tahun 1807, waktu Omar umur 37 tahun, dia ditangkap tuh sama sekelompok pasukan yang sebelumnya udah ngebunuh banyak orang. Dan abis ditangkap, dia langsung dibawa nyebrangin laut selama lebih dari 1 bulan dan kemudian dijual ke tangan orang-orang Kristen. Nah, waktu pertama sampai di Amerika, Omar tuh sampai di kota Charleston di South Carolina, dan di situ dia dibeli sama orang yang namanya Johnson, orang yang dia sebut sebagai pria kafir kejam, yang akhirnya mempekerjakan Omar di perkebunan. Dan setelah sekitar 4 tahun jadi budak di kota Charleston, Omar akhirnya berhasil kabur ke kota Fayetteville di North Carolina. Nah, awalnya waktu Omar baru nyampe di Fayetteville, dia tuh langsung masuk ke gereja buat ibadah. Karena ya di sana waktu itu kan nggak ada masjid ya. Tapi terus waktu lagi ibadah itu, dia terus kegep sama warga setempat dan akhirnya ditahan. Nah, selama dia ditahan abis ditangkap di gereja tadi, Omar tuh selalu ngelantunin doa dan nulis ayat-ayat Al-Quran pakai arang di tembok penjaranya. Dan ternyata kegiatan dia ini ngebikin orang setempat penasaran nih. Orang-orang tuh pada kayak, ini ada orang kulit hitam nyasar, tapi bisa nulis dan melantunkan bahasa asing. Dia ini siapa ya sebenarnya ya? Dan gara-gara ini akhirnya Omar jadi diomongin tuh sama warga kota. Sampai ngebikin salah satu keluarga terkaya di North Carolina waktu itu, keluarga Owen, tertarik buat mempekerjakan dia. Dan ya udah, akhirnya Omar ditarik, dibebasin, dan dia resmi dipekerjakan di sebuah perkebunan milik keluarga Owen ini. Dan mantepnya nih, waktu dipekerjakan sama keluarga Owen ini, Omar tuh dapat perlakuan yang jauh lebih manusiawi loh. Iya, jadi di catatannya, Omar tuh nyebut kalau keluarga Owen tuh nggak pernah ngasih kerjaan yang berat ke dia. Dia juga nggak pernah dimarahin, apalagi sampai bertindak kasar. Terus di keluarga itu, Omar juga tuh diperkenankan buat pakai surban, pakaian yang biasa dia pakai di tanah kelahirannya. Bahkan kadang-kadang Omar tuh sampai diajak ikut misa ke gereja loh, dan diperkenalkan sebagai pangeran dari Arab. Ini main pangeran-pangeran aja ya, padahal kemungkinan besar Omar nih orang biasa aja loh, karena ya dia nggak pernah nyebut apapun soal gelar bangsawan di catatannya. Ibn Said eventually ran away from his first owner in Charleston, South Carolina, to Fayetteville, North Carolina, before he was arrested and sold again. But this time, according to his memoir, his new owner, James Owen, was different. Dan setelah banyak berinteraksi sama komunitas Kristen kulit putih dari kalangan majikannya, Omar akhirnya mutusin buat dibaptis dan masuk Kristen. Dan saking apanya ya, saking hebringnya, saking trendingnya sosok Omar waktu itu, kisah pembaptisan Omar ini tuh bahkan sampai diliput di surat kabar lokal loh. Tapi walaupun gitu, walaupun diliput sama surat kabar lokal waktu itu, beberapa ahli sejarah sekarang tuh mereka tuh agak ragu kalau Omar beneran masuk Kristen. Salah satu yang ragu tuh misalnya tuh ini nih, Carl Ernst, peneliti dan direktur Pusat Studi Timur Tengah dan Islam di University of North Carolina. Kalau kata dia, Omar Ibnu Said tuh kemungkinan tuh bukan orang biasa. Kemungkinan dia adalah cendekiawan di tanah kelahirannya. Dan ini bisa dilihat dari tulisan dia yang banyak ngutip ayat-ayat Al-Quran. Sama dia juga banyak ngutip kutipan-kutipan teologis ala penyair sufi dan cendekiawan muslim pada masanya. Ya intinya tulisan dia ini tuh bukan tulisan yang ecek-ecek lah. Makanya dari bukti-bukti ini, Carl Ernst berpendapat kalau
Omar tuh bukan masuk Kristen, Omar tuh cuma menikmati ibadah minggu di gereja sebagai cara dia belajar teologi. Soalnya ya tadi, dia tuh bukan orang biasa kan, dia tuh orang yang paham apa itu kitab suci, apa itu doa. Belum lagi di masa-masa yang diyakini Omar udah Kristen, kebiasaan dia sebagai Muslim tuh tetap ke bawah loh. Misalnya contohnya kayak waktu dia nulis terjemahan kitab Mazmur 23 ke bahasa Arab. Nah itu di bagian awalnya tuh dia tetap ngasih lafaz basmalah. Menarik juga nih. Terus selain Carl Ernst, ada juga Adam Beah, mantan imam Masjid Omar Ibnu Said di Fayetteville, North Carolina. Nah, Adam Beah ini juga sama nih, dia juga skeptis kalau Omar beneran masuk Kristen waktu itu. Soalnya menurut dia, di dalam catatan yang dibikin sama Omar Ibnu Said, Omar tuh selalu nulis basmalah, selalu nulis Bismillahirrohmanirrohim. Kayak di kasus terjemahan kitab Mazmur 23 tadi. Dan ini kalau menurut Adam, ini adalah bukti kalau sampai akhir Omar tuh tetap memeluk agama Islam. Tapi ya terlepas dari agama apapun yang dianut sama Omar Ibnu Said di akhir hayatnya, yang pasti catatan hidup dia ini tuh jadi salah satu karya paling fenomenal dari masanya. Ya gimana nggak fenomenal? Di masa itu loh, di waktu-waktu budak dari Afrika tuh dianggap sebagai properti. Mereka nggak punya hak apapun dan disamain kayak benda ataupun binatang. Nah, di masa-masa kayak gitu, tahu-tahu ada sosok budak yang bisa nulis autobiografi dia sendiri. Ini kan gila kan? Dan walaupun nggak kayak autobiografi sosok-sosok terkenal dunia yang lebih panjang, tapi tetap dari catatan yang relatif pendek ini, para sejarawan tuh jadi tahu gimana budak dari Afrika ngelihat perbudakan yang mereka alami. Terus tulisan Omar Ibnu Said ini juga jadi bukti bahwa doktrin orang-orang kulit putih yang bilang kalau perbudakan itu adalah cara orang-orang kulit putih buat membantu para budak untuk jadi lebih beradab, itu tuh jelas salah. Soalnya ya ini, sebagian budak itu tuh nyatanya mereka cendekiawan loh di negara asalnya loh. Mereka udah jelas beradab, mereka udah jelas pinter. Mereka paham sistem bahasa, bahkan sampai karya sastra, termasuk pengetahuan dan filsafat agama. Tapi tetap dijadiin budak kan dengan kualitas yang begitu. Jadi ya apanya yang membantu coba. Dan tulisan perjalanan hidup Omar Ibnu Said ini sekarang jadi salah satu koleksi di Library of Congress. Dan jadi satu-satunya manuskrip berbahasa Arab yang ditulis sama seorang Buddha. Keren abis Omar. Mantap, 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 mantap. But whether his conversion was real or was a facade for protection like many enslaved Africans in the 19th century, Ibn Said's memoir stands as an important document for the history and narrative of African heritage in the United States. Nah, terus selain manuskrip autobiografinya Omar Ibnu Said, Library of Congress Amerika Serikat juga tuh punya satu dokumen yang menarik terkait eksistensi agama Islam di periode awal berdirinya Amerika Serikat. Nah, Iya, jadi di Library of Congress tuh ada satu naskah Al-Quran yang udah diterjemahin ke bahasa Inggris, yang dulunya dimilikin sama Thomas Jefferson, penulis naskah Declaration of Independence, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, sekaligus Presiden ketiga Amerika. Ini kan agak-agak mind-blowing ya, Amerika Serikat loh, negara yang image-nya tuh anti-Islam banget, dan masyarakatnya juga banyak yang Islamofobik. Ternyata salah satu founding father-nya malah punya kopian terjemahan Quran. Wah. Dan terkait ini, kalau menurut Edward E. Curtis IV, profesor program studi Arab dan Islam di Indiana University, dia bilang, fakta bahwa seorang Thomas Jefferson, sosok penting yang nulis naskah Deklarasi Kemerdekaan Amerika punya kopian Al-Quran, itu adalah bukti bahwa Islam dan Muslim begitu dihormati di dunia waktu itu. Al-Quran loh ini loh, kitab suci sekaligus pedoman hidupnya umat Islam loh. Ternyata waktu itu tuh jadi objek yang begitu menarik buat orang terdidik kayak Jefferson. Apalagi waktu itu kan Amerika tuh udah ngejalin hubungan dengan berbagai bangsa dan negara di dunia kan, termasuk negara-negara Islam kayak Ottoman dan kerajaan Islam di Afrika Utara. Jadi ya jelas mempelajari Al-Quran tuh jadi penting banget nih demi kelangsungan hubungan politik sama negara-negara ini. Atau ya simpelnya biar kalau ngobrol nyambung. The fact that Jefferson has a copy of the Al-Quran is a tribute to the power of Islam and Muslims in world history. This was one of the great texts of the world. In order to be an educated person, you had to know about the Quran. Nah, selama ini kan banyak ya orang Amerika yang ngira kalau tujuan Jefferson beli kopian Quran tuh itu buat mengenal musuhnya Amerika. Banyak yang mikirnya gitu tuh. Dianggapnya Islam tuh udah jadi musuh orang-orang Amerika sejak dulu. Dan dengan memahami Quran, menurut mereka Jefferson tuh akan lebih memahami musuhnya.
biar bisa lebih aware sama aktivitas musuhnya. Nah, itu banyak tuh yang mikir begitu tuh. Tapi terus pandangan ini dibantah sama John Aragosta, sejarawan sekaligus penulis seputar awal berdirinya Amerika Serikat. Kalau based on hasil penelusurannya Aragosta, dia bilang Thomas Jefferson tuh ngebeli kopian Al-Quran tuh di tahun 1765. Waktu dia masih jadi mahasiswa. Dan menurut Ragosta, Jefferson muda tuh emang sangat tertarik banget sama kajian perbandingan agama dan hukum. Bahkan nggak cuma Al-Quran, dia juga punya banyak buku tentang Afrika dan Islam di antara koleksi-koleksi bukunya. Terus Ragosta juga nyebut kalau buku-buku milik Jefferson ini, termasuk kopian Al-Quran tadi, itu tuh dia pakai buat dibandingin satu sama lain, buat nyari tatanan hukum yang ideal. Apalagi Jefferson kan dikenal sebagai sosok yang mencetuskan gagasan kebebasan beragama buat semua penduduk Amerika kan. Dan gagasan soal kebebasan beragama yang dicetuskan sama Jefferson ini tuh bisa dilihat dari rancangan undang-undang soal kebebasan beragama yang dia tulis buat negara bagian Virginia di tahun 1777. Waktu itu di saat banyak founding fathers Amerika pengen mengutamakan pemeluk Protestan, di situ Thomas Jefferson dia secara tegas dan konsisten nolak gagasan ini. Dan dia ngusulin bahwa kebebasan beragama harus jadi hak semua orang. Termasuk di sini orang Kristen, Yahudi, Mohamedan tuh Islam, Hindu, dan lainnya. Nah, gagasan ini kan jauh banget ya sama pandangan orang-orang Amerika kebanyakan ya. Yang sampai sekarang tuh banyak banget yang masih ngelihat Islam dan agama-agama lain sebagai agama yang nggak setara sama Kristen. Mereka sekarang gitu, padahal jauh sebelumnya gagasan bahwa setiap penduduk Amerika punya kebebasan memeluk agama apapun itu tuh udah diusulin dan diutarakan loh. Sama salah satu bapak pendiri Amerika yang paling berpengaruh lagi. Gila sih Jefferson sih. Respect saya, respect. Bahkan nih, nggak cuma waktu hidup. Setelah Thomas Jefferson meninggal, di batu nisan presiden ketiga Amerika ini tuh ditulis, "Di sini dimakamkan Thomas Jefferson, penulis Deklarasi Kemerdekaan Amerika, Statuta Virginia untuk kebebasan beragama, dan Bapak Universitas Virginia." Ini kan edan ya, sampai di nisannya loh, ditulis loh, perjuangan dia yang pengen ngasih hak setara buat semua pemeluk agama. Dan gagasan ini bisa terbentuk karena minat Jefferson buat mempelajari berbagai agama, termasuk Islam. Salah satunya ya lewat koleksi kopian Al-Quran yang dia punya tadi tuh. Dan ini menurut gua keren sih. Gara-gara tertarik sama kajian perbandingan agama, akhirnya bisa jadi founding father Amerika yang gagasannya tuh melampaui zaman. Dan ini jadi terasa miris di saat banyak orang kita yang ngerasa kalau kajian perbandingan agama gini tuh dianggapnya tuh malah ngerusak keimanan kan. Padahal kalau mindsetnya bener, manfaat yang diambil kan bisa banyak. Aduh. Orang kita. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah Thomas Jefferson bisa jadi founding father karena dia dapat pengaruh dari berbagai agama yang dia pelajarin? Atau emang basicnya dia pinter aja? Yang mana nih? Silakan komen. But this is where Jefferson is buried. And unlike most of us, Jefferson actually specifies what he wants on his tombstone. And he says, "I want it to say, here was buried Thomas Jefferson, author of the American Declaration of Independence, of the Statute of Virginia for Religious Freedom, and father of the University of Virginia." Oke, sekian ler minggu kali ini tentang apa ya nih ya? Tentang pengaruh ajaran Islam di terbentuknya Amerika. Ternyata di situ ada ada ide-idenya Thomas Jefferson tuh yang punya kopian terjemahan Al-Quran tadi. Ya sama tadi ada sedikit ya, itu masuknya ini ya, sejarah masuknya Islam ke Amerika sih ya, yang ternyata lewat Omar Ibn Said itu salah satunya tuh. Ya kalau merevisi kayak udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you banget, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.